Selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Ini adalah kuliah ke-7 Fisika Komputasi di jurusan Fisika FMIPA Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Metode komputasi yang akan diuraikan pada perkuliahan kali ini adalah penentuan solusi sistem persamaan linear yang dikonstruksi dalam bentuk matriks. Pada kuliah sebelumnya, kita telah menguraikan bagaimana cara menentukan solusi sebuah persamaan polinomial. Pada kuliah kali ini, kita akan menguraikan bagaimana sebuah sistem persamaan linear ditentukan solusinya. Adapun capaian pembelajaran pada kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep penyelesaian sistem persamaan linear dalam bentuk matriks untuk memodelkan sistem fisik sederhana menggunakan MATLAB. Kuliah kali ini merupakan kuliah terakhir menjelang ujian tengah semester atau UTS. Dalam referensi utama pembelajaran fisika komputasi, sistem persamaan linear berada pada bab 7, halaman 83 sampai 102. Silakan baca referensi ini untuk memahami materi perkuliahan kita kali ini. Sistem persamaan linear merupakan kumpulan beberapa persamaan linear yang dapat dikonstruksi menjadi sistem n bilangan tak diketahui. Sebagai contoh, berikut ini ada 5 buah sistem persamaan linear yang terdiri atas koefisien A, variabel X, dan konstanta B. Kelima sistem persamaan ini dapat dikonstruksi menjadi sebuah bentuk matriks. Matriks A merupakan koefisien matriks dengan bilangan yang diketahui karena dia adalah koefisien. Sedangkan matriks X adalah vektor kolom yang nilainya akan ditentukan karena dia adalah sebuah variabel. Sedangkan matriks C adalah konstanta dengan bilangan tertentu sebagai hasil dari operasi sistem persamaan linear ini. Matriks ini dikonstruksi dengan memanfaatkan sifat perkalian matriks, yaitu baris dikalikan dengan kolom sama dengan sebuah kolom baru dengan cara seperti berikut. Perhatikan, A11 dikalikan dengan X1 ditambah A12 dikalikan dengan X2 dan seterusnya akan sama dengan B. Demikian seterusnya, sifat perkalian matriks ini diterapkan sehingga diperoleh matriks A, X, dan C berdasarkan sistem persamaan linear ini. Dalam referensi utama pembelajaran fisika komputasi telah diperkenalkan 3 jenis penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu metode Gauss-Jordan, metode sapuan ganda atau double sweep methods, dan metode Gauss-Seidel. Dalam channel YouTube yang durasinya sangat singkat, tentunya saya tidak bisa menguraikan secara lengkap ketiga metode tersebut. Untuk itu, saya hanya akan menguraikan satu buah metode, yaitu metode Gauss-Jordan. Untuk itu, Anda diharapkan membaca buku referensi utama dari halaman 83 sampai 102. Selain itu, Anda disarankan membaca referensi tambahan yang terkait dengan materi ini. Pada slide berikut, saya akan menguraikan secara ringkas metode Gauss-Jordan. Secara umum, metode Gauss-Jordan
adalah metode mengkonstruksi matriks A menjadi matriks identitas. Mengapa matriks A dikonstruksi menjadi matriks identitas? Karena dalam perkalian matriks, misalnya matriks A dikalikan dengan matriks X akan sama dengan C. Nah, jika matriks A pada sistem perkalian matriks ini dijadikan matriks identitas, itu akan mempengaruhi hasil perkalian matriks berikutnya. Di sini jika matriks A sekarang yang berbentuk identitas dikalikan dengan matriks X, maka hasilnya adalah matriks X itu sendiri. Dengan demikian, kita akan menghasilkan sebuah sistem matriks baru, yaitu matriks X yang baris dan kolomnya sama dengan matriks B, sehingga nilai X dipadu-padankan dengan baris dan kolom yang sejajar. Jadi di sini dengan mengaplikasikan metode Gauss-Jordan, maka nilai X1 akan diperoleh sama dengan B1, X2 sama dengan B2, dan seterusnya. Jika matriks ini sangat banyak dimensinya, metode ini sangat efektif diterapkan, di mana Xn berikutnya sama dengan Bn. Berikut ini adalah salah satu contoh prosedur perhitungan dengan metode Gauss-Jordan terhadap sistem persamaan linear ini, yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Langkah awal yang dilakukan adalah merubah sistem persamaan linear ini menjadi sebuah bentuk matriks. Dari matriks ini, kita tetapkan elemen A11 sama dengan 3 sebagai elemen pivot pertama dan kolom 1 sebagai eliminator, yaitu A21 sama dengan 4 dan A31 sama dengan 2. Selanjutnya, bagi semua elemen baris pertama dengan elemen pivot pertama, yaitu A11 sama dengan 3. Jika baris ini semuanya dibagi dengan 3, hasilnya adalah elemen A11 menjadi 1, dan yang lain juga ikut berubah akibat pembagian ini. Langkah selanjutnya, baris pertama dikali dengan eliminator A21 sama dengan 4. Kemudian hasil perkalian ini digunakan untuk mengurangi baris kedua. Hasil pengurangan diletakkan pada baris kedua. Maksudnya adalah semua baris pertama dikalikan 4. Kemudian hasilnya digunakan untuk mengurangi semua elemen pada baris kedua. Hasilnya adalah di sini menjadi kunci, yaitu 0. Sedangkan yang lain ikut berubah. Berikutnya, kembali baris pertama dikali dengan eliminator A31, yaitu 2. Hasil perkalian digunakan untuk mengurangi baris 3. Kemudian hasil pengurangan diletakkan pada baris 3. Maksudnya adalah semua baris pertama dikalikan 2, kemudian hasilnya digunakan untuk mengurangi baris ketiga ini. Tentu saja yang menjadi kunci adalah bagian ini, karena 2 dikurang 2 sama dengan 0, dan hasil lainnya juga ikut berubah. Sampai pada step ini, bentuk matriks yang dikonstruksi dari sistem persamaan linear sudah mengalami perubahan khususnya pada kolom 1, di mana elemen diagonal menjadi 1 dan elemen yang lain menjadi 0. Dengan mengaplikasikan prosedur yang sama untuk kolom kedua dan kolom ketiga, maka hasil akhirnya akan diperoleh sebuah matriks identitas dikalikan dengan matriks yang elemennya X, Y, dan Z.
Sebuah matriks yang dikalikan dengan matriks identitas akan menghasilkan matriks itu sendiri, sehingga nilai X, Y, dan Z dipadankan dengan elemen matriks di ruas kanan, sehingga nilai X, Y, dan Z diketahui berdasarkan elemen matriks yang berada di ruas kanan. Demikianlah penjelasan prosedur metode Gauss-Jordan. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang metode Gauss-Jordan dan aplikasinya, mari kita simak tutorial pemrograman berikut. Pada tutorial pemrograman kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana metode Gauss-Jordan diaplikasikan pada fenomena kelistrikan. Kali ini, saya tidak akan menjelaskan bagaimana sistem persamaan linear ini diperoleh dengan asumsi bahwa analisis ini telah diuraikan pada mata kuliah fisika dasar. Untuk itu, saya hanya akan menjelaskan bagaimana metode komputasi diterapkan pada fenomena ini. Di sini, kita diminta untuk menentukan nilai V1, V2, dan V3, sekaligus membuat grafik tegangan pada setiap titik. Dengan mengaplikasikan metode Gauss-Jordan pada sistem persamaan linear yang telah dikonstruksi dalam bentuk matriks, maka kita dapat menyusun sebuah listing program seperti ini. Baik, kita mulai dari matriks A, yaitu matriks yang berada pada bagian paling kiri. Elemen-elemennya dimasukkan dengan cara biasa. Seperti contoh, A11 sama dengan 1/2, A12 min setengah, dan A13 sama dengan 0. Itu adalah baris pertama. Demikian juga untuk baris kedua dan baris ketiga dimasukkan dengan cara biasa. Kemudian matriks B, yaitu matriks yang ini, juga diinput dengan cara biasa, yaitu min 1, 0, 0, kemudian diberi tanda transpose karena ini masih berbentuk baris, kemudian dinyatakan dalam bentuk kolom. Selanjutnya, mulai dari step ini sampai pada step ini tidak lain adalah coding metode Gauss-Jordan dalam MATLAB. Sedangkan step berikutnya tidak lain adalah nilai mutlak dari V yang diperoleh dengan prosedur metode Gauss-Jordan. Sedangkan kode pada baris ini adalah perubahan nilai V dalam derajat menjadi radian, karena pada kuliah sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa MATLAB hanya mampu bekerja dalam radian, sehingga semua derajat harus dinyatakan dalam bentuk radian dengan cara mengalihkan 180 per pi. Sedangkan theta adalah sudut yang akan diplot dimulai dari 0 sampai dengan 2 pi. Perintah berikutnya adalah menamakan tegangan dalam bentuk fungsi trigonometri, yaitu kosinus theta yang dikurangi dengan V fase. Selanjutnya, untuk memplot grafik V1, V2, dan V3, maka dibutuhkan array pada sumbu X, yaitu THD sama dengan nilai theta 0 sampai 2 pi yang dikonversi menjadi radian. Kemudian, ketiga grafik ini diplot dalam satu buah figure window. Berikutnya adalah komponen-komponen grafik yang tidak perlu lagi saya jelaskan karena sudah dijelaskan pada perkuliahan sebelumnya. Demikianlah penjelasan tentang prosedur pemrograman
dengan metode Gauss-Jordan untuk kasus kelistrikan pada bagian kiri slide ini. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana program ini dijalankan dalam MATLAB. Sama seperti perkuliahan sebelumnya, saat ini kita sudah sampai pada step di mana listing program sudah diketik pada script mfile dan di-save dengan nama program 15. Jika program ini saya jalankan, maka kita akan menghasilkan nilai V1, V2, dan V3 pada jendela common window dan juga grafik pada jendela figure window. Mari kita lihat hasilnya. Sekarang program ini akan saya run. Ya, hasilnya adalah pada jendela common window ada V1 nilainya 101, V2 nilainya 90, dan V3 nilainya 45. Sedangkan grafiknya dapat kita lihat pada jendela figure window. Untuk memperdalam pemahaman Anda pada materi kali ini, saya akan memberikan latihan pemrograman seperti pada slide berikut. Tinjau rangkaian listrik seperti pada gambar. Kemudian, lakukan analisis rangkaian. Dengan melakukan analisis rangkaian, menggunakan hukum Kirchhoff untuk voltase, maka kita akan menghasilkan persamaan-persamaan voltase. Sedangkan hukum Kirchhoff untuk arus akan menghasilkan persamaan-persamaan arus. Tugas Anda adalah lakukan analisis terhadap rangkaian tersebut dengan mengaplikasikan metode penyelesaian sistem persamaan linear yang sudah dikonstruksi dalam bentuk matriks. Selamat bekerja, semoga Anda sukses menyelesaikan kasus ini. Demikian perkuliahan kita kali ini melalui channel YouTube Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Dan melalui kesempatan ini, saya mengucapkan selamat mengikuti ujian tengah semester. Semoga Anda sukses.